Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kami menyapa dari Bukit Sion Makale. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, tentu dalam dekapan kasih Tuhan. Sebelum memulai seluruh aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Mari sebelum membacanya kita berdoa. Syukur padamu ya Allah untuk segenap kasih yang tiada henti terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam lamanya dengan tenang, dengan nyaman hingga di pagi ini Tuhan melayakkan kami dibangunkan dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, dan kami akan diberikan semangat melalui firman Tuhan untuk melanjutkan hari ini dengan baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Olehnya itu Tuhan berkatilah kami sekalian, semua kami bisa belajar dari firman Tuhan untuk terus meneguhkan kami dalam hidup kami. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Allah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, bersukacita karena Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya tidak dipanggil untuk mengeluh atas kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Yang dapat dilakukan oleh orang yang hidup dalam Kristus adalah menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik, tempat untuk menjadi garam dan terang dunia seperti yang difirmankan kepada kita. Itulah sebabnya Allah memanggil kita umat-Nya untuk hidup dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Dalam bacaan ini, pemazmur mengajak alam semesta dan orang-orang benar bergembira dan menaikkan pujian syukur kepada Allah. Sebab Allah yang kita imani adalah Raja Agung. Ia menciptakan alam semesta dan berkuasa atas seluruh ciptaannya itu. Dunia tidak dikuasai oleh kejahatan, melainkan tetap di bawah kendali dan kekuasaan Allah. Kita bisa lihat bahwa
kehadirannya itu digambarkan atau dilukiskan seperti awan dan kekelaman. Jadi kata awan ini memiliki sisi terang dan gelap. Kalau kata kekelaman lebih dipahami dalam artian awan tebal dan gelap berawan. Pada dasarnya, keduanya itu menyimbolkan fenomena kehadiran Sang Ilahi, kehadiran Allah. Bapak Ibu, Allah itu bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga adil dan benar dalam segala keputusannya, seperti yang disampaikan di ayatnya yang kedua B. Dengan keadilan dan kebenarannya, Ia menghakimi perbuatan manusia. Dan keadilan Allah itu diibaratkan seperti api yang menghanguskan dalam ayatnya yang ketiga. Kebenarannya seperti kilat yang membuat alam semesta menggigil dan menciut di ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Di sini, kilat dan api yang dimaksudkan itu menandakan murka Allah, bahwa dengan murkanya Ia menghukum bangsa-bangsa yang beribadah kepada Allah palsu, seperti di ayatnya yang ketujuh. Karena itu, pemazmur mengajak seluruh umat Allah untuk menjauhi perbuatan tercela serta hidup dalam kekudusan dan kemurnian di hadapannya. Seperti yang kita lihat, kita saksikan, bahkan kita amati di dunia sekarang ini, ada banyak macam kejahatan-kejahatan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ternyata hal itu tidak akan membuat kita untuk larut, untuk takut. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita akan membentengi diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan itu. Dengan keteguhan iman kita bisa melawan itu dan terlebih tidak terjerumus di dalamnya. Tentu sumber sukacita terbesar bagi kita, bagi orang-orang yang percaya, yaitu bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar, dan Allah yang adil. Dia tidak akan membiarkan dunia ini jatuh dan dikuasai oleh tindakan-tindakan dari orang-orang jahat. Tentu Ia akan menegakkan keadilannya bagi setiap orang-orang yang benar. Saat Ia datang sebagai Raja yang agung, Ia akan menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi mereka yang berbuat jahat, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari terus menjaga hidup kita, memelihara iman kepercayaan kita yang akan senantiasa menjadi tempat pertolongan kita, tempat perlindungan kita, sebab Allah adalah Raja di atas segala raja. Allah adalah Raja atas seluruh dunia ini, dan Dialah Raja tempat kita untuk mencari keadilan dan kebenaran. Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa berserah hanya kepada Tuhan, Sang Raja dunia itu. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kami terus memohon dan selalu merindukan sapaan firman Tuhan dalam hidup kami untuk menjadi kekuatan dan semangat dalam menepaki setiap anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan tolong kami, lindungi kami dalam menghadapi berbagai hal-hal yang mungkin tidak berkenan bagi Tuhan di dunia ini. Semoga oleh kekuatan dari-Mu, kami akan membentengi diri kami untuk melawan semuanya itu. Di sekeliling kami ada banyak hal yang seringkali menjadi penghalang bagi kami
sebagai orang-orang yang percaya, dan bahkan nyaris membuat kami tergoda. Olehnya itu, dalam keterbatasan itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, agar iman kami senantiasa dikuatkan. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu yang sedang dalam gumul karena sakit penyakit. Tuhan berkati setiap hal yang dapat diusahakan, sekiranya itu menjadi saluran untuk membawa pemulihan dan kesembuhan, dan senantiasa menaruh harap hanya kepada Tuhan saja sebagai penyembuh yang sejati. Berdoa bagi segenap orang tua kami dalam menjalani masa-masa indah di usia lansia. Tuhan yang akan senantiasa menopang mereka, melawat mereka, sehingga selalu hidup dalam sukacita dan damai sejahtera, karena tetap mengandalkan Tuhan, meski dalam kelemahan yang mereka alami. Berdoa bagi segenap kami yang sedang berjuang dalam berbagai hal, entah itu pekerjaan, mencari pekerjaan, dan mengusahakan berbagai hal. Tuhan yang akan mendahului kami, berperkara di atas semuanya itu, memberikan kami kekuatan untuk tetap semangat dalam mengusahakan semuanya itu, dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah kami dalam keluarga masing-masing. Semoga kami tetap dimampukan untuk senantiasa menikmati kuasa dan kasih-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Berkati kami ya Tuhan. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan benar sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Selamat pagi.